Shalom Elohim, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kita harus panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan atas cinta kasih-Nya kepada kita. Kita masih bernafas, dipelihara sampai saat ini kita boleh ada, bisa bersaksi, bahkan masih bisa beraktivitas. Itu luar biasa Tuhan. Ya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, saya mau menceritakan perjalanan kehidupan saya dan siapa itu Ibu Fei Hamdani. Saya ini tidak kenal siapa itu Ibu Fei Hamdani, tetapi saya dituntun oleh kuasa Roh Kudus itu ketika saya mencari-cari kebenaran, saya mencari-cari Tuhan. Saya ketika masih hidup dalam jauh dari apa yang Bapak kehendaki. Saya ini orang berdosa ya Bapak Ibu. Saya sering menonton video-video kesaksian, penguatan khotbah-khotbah. Saya membaca firman dan suara Roh Kudus itu menuntun saya Bapak Ibu. Dan saya dipertemukan dengan channelnya Ibu Fei Hamdani. Dan di situ Roh Kudus berbicara langsung. Roh Kudus melalui hambanya itu Ibu Fei Hamdani. Dan saudara-saudara, sebagai manusia biasa, ketika kita memakai logika, pada saat Ibu Fei bersaksi dan ia berbicara atas nama Tuhan, Tuhan memakai ia dan ia juga bersaksi Lucy menyampaikan membongkar rahasia Lucifer melalui dirinya itu, dan banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang menjudge ia bahwa ia itu penyesat. Saudara-saudara, pertama mulai saya itu ada dalam dituntun Roh Kudus untuk menonton videonya, saya dibimbing langsung saudara-saudara oleh Tuhan sendiri. Dan saya ketika melihat itu saya mulai ragu-ragu, tetapi Tuhan menunjukkan ya dan amin. Ia menunjukkan bahwa ini adalah hamba yang diurapi seorang nasir Allah, Tuhan Yesus Kristus Ibu Fei Hamdani ini. Jadi pada saat itu saya melihat seperti saya dan beberapa perempuan itu ada di awan-awan di suatu tempat ya, tapi di alam lain roh saya itu di bawah. Dan saya lihat itu seperti di awan-awan, tetapi ada seperti sebuah istana. Dan di sana ada banyak perempuan, tidak banyak, ada beberapa perempuan saya tidak kenal. Dan di situ saya seperti ada dengan beberapa perempuan di situ, dan seperti ada pemilihan seperti ratu, pemilihan seperti itu ya, yang biasa diadakan kerajaan-kerajaan, saudara-saudara. Dan saya tiba-tiba itu muncullah sosok yang tinggi, sosok yang cantik, sosok yang luar biasa itu, memakai baju seperti gaun, tetapi baju coklat, warnanya keemasan tapi berkilau-kilauan seperti memancarkan sinar-sinar tubuhnya itu. Dan yang Roh Kudus itu langsung menjelaskan kepada saya pada saat itu juga, itu hambaku itu Ibu Fei Hamdani itu. Dan beliau itu terpilih ya Bapak Ibu untuk menjadi mempelai Kristus, seorang nasir Tuhan yang dipilih. Jadi seperti pada saat ia keluar dan ada seperti kita nonton di film-film kerajaan itu, ada didampingi oleh malaikat-malaikat di samping seperti dayang-dayang seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya dituntun dan saya melihat, wow,
luar biasa Ibu Fei ini. Dan Tuhan memakainya luar biasa saudara-saudara. Dan pada saat setiap kali saya ini mau menonton video-video hamba-hamba Tuhan yang lain, itu saya dituntun Roh Kudus sendiri untuk langsung saya terkonek. Roh saya itu langsung Roh Kudus bawa saya nonton ini, mempelai. Ini Ibu Fei, suara Roh Kudus dari dunia ilahi. Dan ketika kadang saya memakai logika itu, saya dipertegaskan, dikuatkan oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus sendiri. Dan saya selalu melihatnya dalam penglihatan. Ketika saya mimpi atau saya mendapat penglihatan yang Bapak izinkan, saya selalu melihat mempelai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sampai pada saat saya lahir baru dan Bapak membukakan rahasia-rahasia sorga melalui mempelainya, saya dibawa dan diberikan konfirmasi langsung oleh Bapak. Inilah hambaku, anakku, mempelaiku Ibu Fei Hamdani ini. Jadi pertama saya tidak kenal, tetapi saya dituntun oleh Roh Kudus untuk mengenal, untuk melihat inilah sosok itu, wanita tercantik itu, wanita yang dalam kehidupannya luar biasa, mengalami penderitaan yang saya saja sendiri selaku manusia tidak mampu untuk menjalani penderitaan seperti yang dialami. Karena itu mengapa ya Bapak membukakan itu kepada kita dan ada anak-anak Tuhan yang lain itu tidak dibukakan? Marilah kita rendah hati, kita mau mencari kebenaran. Bapak tahu isi hati kita, Bapak kenal kita, Ia yang menciptakan kita. Karena itu Ia tahu kerinduan hati kita. Apakah kita ini bersungguh-sungguh mencarinya? Apakah kita ini bersungguh-sungguh untuk bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh mau datang, mau untuk diubahkan olehnya? Maka Ia akan menuntun kita, Ia akan memimpin kita. Sehingga apapun yang akan kita nonton, atau apapun yang akan kita lihat, atau orang-orang yang akan Bapak bawa itu bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang memang dipilih khusus untuk membentuk kita, untuk menguatkan kita dalam proses-proses yang Bapak izinkan. Orang-orang yang ada menguatkan kita, bahkan tidak ada hubungan darat, tetapi mereka itu dipilih dan ditaruh Bapa untuk ada dalam hidup kita, untuk menguatkan kita. Jadi mari anak-anak Tuhan, kita lebih peka saat ini untuk melihat sesuatu di media sosial, di YouTube, bahkan di IG, TikTok, dan lain-lain. Kita lebih peka. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita lebih lagi rendah hati agar dibukakan kepada kita. Saya ini orang berdosa dan sangat berdosa ya Bapak Ibu. Karena pada saat itu Bapak tahu hati saya ini, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Bapak tahu saya mau mencarinya karena tidak ada kebahagiaan di dalam dunia ini ya. Tidak ada saudara-saudara. Saya berkelana mencari cinta, saya berkelana mencari kedamaian yang sesungguhnya saya tidak pernah menemukan di dalam dunia ini selain di dalam Yesus. Bahkan saudara-saudara saya sendiri, saudara-saudara kita sendiri, pada saat susah, itu kita tidak bisa mengandalkan saudara-saudara kita. Bahkan saudara-saudara kita yang sekandung, saudara-saudara. Tetapi pada saat kita sulit, itu ketika kita mengandalkan Tuhan, itu Bapa mengutus orang-orang yang entah dari mana datangnya. Itu kalau kita pakai logika manusia, kita akan bengkok. Itu dari mana orang-orang itu datang untuk menolong kita, untuk memimpin kita, untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Jadi mari kita jaga hati kita. Janganlah kita menjudge seseorang. Dan karena tidak ada konten-konten, tidak ada hal-hal yang perlu kita mau cari tenar, kita mau cari followers, kita mau cari subscriber, lalu kita mengambil apa yang orang miliki untuk menjelekan-jelekan orang di media sosial di mana-mana untuk kita membuat konten kita.
Tanpa kita sadar kita telah menjadi alatnya si Lucy untuk kita menghakimi, untuk kita mencampuri urusan orang lain, kita menjadi orang-orang yang sok benar seperti itu ya Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Anak-anak Tuhan penuh dengan cinta kasih, bahkan musuhnya sendiri ia mengasihi. Dan buahnya itu pengajarannya mempelai Ibu Faye Hamdani. Saya ini orangnya keras kepala. Saya tidak mau mengalah selama ini terhadap suami saya. Bahkan saya dari kecil dalam keluarga itu, orang tua saya, keluarga saya tahu saya ini kepala batu ya. Dan banyak keburukan yang saya miliki. Tetapi saya dipimpin dan dituntun langsung oleh Bapa di surga. Oleh Bapa sendiri, saudara-saudara. Melalui hambanya, Ibu Faye Hamdani ini. Saya diajarkan untuk mengalah. Saya diajarkan banyak hal lewat kehidupan, lewat kesaksian-kesaksiannya itu. Dan bahkan ketika saya menonton videonya, saya itu mulai memakai logika dan saya ragu-ragu. Itu langsung saya mendapat penyataan dari Roh Kudus. Saat-saat itu Bapak Ibu. Jadi marilah kita peka. Janganlah kita seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kita belajar bahwa pada zaman dulu, Tuhan Yesus itu ditolak oleh orang-orang terdekatnya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang belajar kitab Musa. Yang dengan baju-baju panjang yang dihormati oleh kalangan-kalangan yang menganggap bahwa mereka itu orang paling suci, orang yang tahu firman. Yesus ditolak, saudara-saudara. Karena itu, saya tidak mau menghakimi. Saya mau untuk mari kita lebih lagi rendah hati. Kita tenang, kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita minta belas kasihan Bapa. Bapa itu penuh cinta kasih. Ia tidak seperti kita. Kita ini penuh dengan kemunafikan. Bapa itu mencintai kita murni, tulus. Janganlah kita mau untuk menyenangkan manusia, mencari ketenaran yang fana dengan menjelek-jelekan orang lain. Tanpa sadar kita menghujat pekerjaan Roh Kudus. Dan kebenaran yang disampaikan oleh Ibu Faye dan para saksi-saksinya saat ini, itulah malaikat-malaikat Tuhan yang sedang menyamar dalam diri-diri manusia. Terserah kalau kalian mau percaya atau tidak. Bapak itu semua ada di dalam firman. Kenapa bilang bahwa tidak ada di dalam firman? Karena kita malas membaca Alkitab. Saya terutama waktu dulu itu saya hanya baca Alkitab itu 1 hari sekali ketika hari Minggu. Dan jarang, tetapi saya dituntun dan pimpin oleh Roh Kudus sendiri sehingga saya membaca Alkitab. Dan melalui pengajaran Ibu Faye Hamdani, mempelainya yang terpilih ini. Marilah saudara-saudara, kita perlu menyelidiki hati kita, pikiran kita selidiki pribadi kita masing-masing. Ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita penuh dengan kerendahan hati, maka kita akan melihat sesuatu besar yang Bapa lakukan dalam kehidupan kita. Karena Bapa menentang orang yang congkak, orang yang mau mencari pembelaan diri, tetapi tidak mau mencari kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum saya tutup, saya diingatkan bahwa mari kita adalah keturunan Israel yang asli, bangsa yang terpilih. Israel itu ada di Indonesia dan telah dibukakan oleh saksi-saksinya, oleh ketujuh bintang di tangan Bapa. Itu ya dan amin. Kita tidak tahu apa-apa, kita dibodoh-bodohi selama ini oleh sejarah. Dan siapa yang menyusun itu? Mereka itu elit global, mereka orang-orang kaya yang dipakai iblis, yang berkuasa di dunia ini. Iblis memakai mereka. Dan bahkan kita tidak lihat, kita melihat apa yang di depan mata. Ini mereka seperti ini. Tetapi kita tidak tahu bahwa mereka itu adalah manusia reptilia. Mereka bisa menghilang. Jadi marilah jangan kita lebih percaya bahwa manusia itu kerasukan setan. Kita percaya bahwa
Oh, mereka santet dia seperti ini dan ada apa di dalam tubuhnya begini. Kita percaya. Masakan kita tidak percaya kuasa Tuhan. Tuhan bekerja itu di luar akal sehat kita manusia. Kita terbatas. Kita tidak bisa mau atur-atur Tuhan ya saudara-saudara. Jangan mau kita dibodoh-bodohi. Selama ini kita sudah dibodoh-bodohi. Dan di akhir zaman ini semua dibukakan oleh Bapa sendiri karena Bapa mengasihi kita. Ia tidak mau kita terus tinggal di dalam kebodohan. Kita terus tinggal di dalam penipuan besar-besaran ini. Mengapa bangsa-bangsa itu mencari dan mengincar Indonesia? Apakah Taman Eden itu seperti yang kita lihat saat ini di sana itu, yang penuh tandus dan lain-lain itu? Mari anak-anak Tuhan, mari berkalah. Bapa itu mengasihi kita. Bapa mau kita rendah hati, kita meminta belas kasihan daripadanya. Kenapa roh Tuhan Yesus itu ada pada orang Indonesia? Karena Israel ini Indonesia, Indonesia ini Israel. Pak Aditya Nugrahanto, saya melihat rohnya Tuhan Yesus itu masuk kepada dalam tubuhnya Pak Aditya Nugrahanto ini. Berulang kali saya melihatnya dan saya melihat matanya itu. Di dalam matanya itu kuning keemasan, titik kuning keemasan itu seperti itu mata Tuhan Yesus. Dan pada saat saya melihat wajah Tuhan Yesus itu, saya menembus di matanya Pak Aditya Nugrahanto. Jadi selagi ada kesempatan untuk kita hidup, disitulah kesempatan kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Jalan ke surga itu sangat sempit. Sangat sempit. Lebih mudah seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang anak-anak Tuhan, bahkan orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena jalannya sempit. Bukan modal kita percaya saja, tetapi kita harus mengimani dan menjadi pelaku-pelaku firman. Marilah anak-anak Tuhan, masih ada kesempatan untuk kita meminta belas kasihan karena Bapa ini penuh kasih. Bapa itu sangat mengasihi kita anak-anaknya. Ia tidak mau kita binasa dalam api kekekalan bersama dengan Lucifer dan antek-anteknya. Kita sedang ditipu habis-habisan. Saya ini seorang pendidik dan saya selalu saja bertentangan ketika saya berdoa dan saya mulai mengajar, seperti ada yang kurang, seperti ada yang salah. Dan ketika saya mau masuk ke dalam kelas untuk belajar, yang pertama yang saya harus lakukan untuk anak-anak murid adalah membimbing mereka untuk mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saat ini saya percaya dan saya tahu bahwa Bapak mau untuk kita menyerukan pertobatan. Saya orang berdosa. Saya ini banyak kelemahan, keterbatasan. Tetapi Bapak tidak memandang ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Bapak memakai orang-orang bodoh seperti saya. Saya dianggap orang gila. Saya dianggap bodoh. Dan saya tidak pernah. Saya dianggap oneng-oneng dan lain-lain oleh teman-teman saya. Apa yang dialami Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu saya tidak bisa seperti itu. Tetapi marilah kita belajar. Jalan salib, via dolorosa itu jalan penderitaan. Bukan yang dunia tawarkan. Kekayaan, kenikmatan dunia, enak-enakan, mengaku percaya Yesus, Kristen KTP, dan percaya saja tanpa melakukan firman berarti kita percaya. Ketika rib itu kita masuk dalam kerjaan surga. Belum tentu saudara-saudara. Belum tentu. Karena itu kita masing-masing tahu. Kita lebih rendah hati, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Ia akan membukakan kepada kita. Siapa itu Ibu Fei Hamdani? Siapa itu Pak Aditya Nugrahanto? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan pengalaman hidup saya bersama Tuhan ini. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.